Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adiko Joko Budiono. Nama saya Arkan Yahya. Nama saya Faiza Mirah Maulina. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan hasil dari selling project kami yang berjalan selama kurang lebih 6 minggu, yang mulai dari perencanaan, implementasi hingga sekarang pada evaluasi. Ya, untuk lebih rincinya akan dibahas lebih lanjut. Oke, baik. Tanggung jawab saya dalam project selling ini, yaitu yang pertama, saya mempunyai relasi dalam menjual stok baju thrifting. Ini dimana itu adalah kerabat saya sendiri yang sebagai suppliernya. Lalu yang kedua, saya turut ikut serta dalam membantu membuat es lumut yang terdiri dari es lumut anggur, es lumut mangga, serta es lumut melon. Dan tidak lupa yang terakhir, saya juga merupakan salah satu dari orang yang membantu dalam membuat laporan pendapatan per minggu yang tujuannya dapat digunakan untuk membuat laporan selling project kami. Ya, saya Adiko Joko Budiono. Peran dan tugas tanggung jawab saya selama di kelompok 3 ini, saya lebih berfokus pada untuk menggerakkan kelompok. Jadi memang bermula dari saya banyak berkontribusi dari perencanaan mulai dari produk, tempat, dan juga dari segi waktu dan mungkin strategi market, pemasarannya atau penjualannya. Lalu juga ketika sudah di tahap implementasi berupa mungkin pengembangan produk atau semacamnya, saya bertugas untuk menjadi penanggung jawab dari produk es lumut. Lalu juga dari segi keuangan saya juga sedikit merapihkan, merumuskan yang lebih baik dari pelaporan keuangan dalam selama penjualan selama proyek selling project kami ini. Kurang lebih seperti itu. Nama saya Faiza Mirah Maulina dan saya di sini bertugas sebagai produsen dan juga promotor untuk produk yang saya jual bersama kelompok saya. Oke, jadi untuk persiapan proyek yang kami lakukan yaitu dimulai dari perencanaan. Yang pertama, produk yang kami jual adalah baju thrifting. Supplier dari baju thrifting ini adalah om saya. Baju-baju yang sudah om saya sediakan sudah berada di rumah saya seminggu sebelum selling project dilaksanakan. Dan untuk harganya terdiri dari t-shirt jasa harga 20.000, blouse 25.000, celana jeans 20.000, serta jaket 25.000. Untuk alat-alat yang kami siapkan, alat-alat atau bahan-bahan yang kami siapkan terdiri dari terpal, hanger, serta tenda. Lokasi yang kami gunakan untuk berjual yaitu berada di Pemkot Kota Cimahi. Alasan mengapa kami memilih lokasi ini karena kelompok kami melihat bahwa di sini banyak juga warga produsen atau orang-orang yang berjualan baju ya di Pemkot ini. Jadi kami berpikir mengapa kami tidak mencoba untuk berjualan di tempat ini. Untuk proses produksi, saya dan teman-teman saya membagi job desk untuk beberapa produk. Seperti contohnya saya kebagian untuk memproduksi tiramisu bites yang mana dilakukan di rumah saya sendiri dengan bahan-bahan yang saya temukan di supermarket dan juga di toko kue, serta alat-alat yang saya punya seadanya yang ada di rumah. Dan untuk menyediakan stok untuk penjualan per minggu membutuhkan waktu 1 hari. Lalu dari segi perencanaan produk, selain dari produk pertama berupa baju bekas atau thrifting, kami juga setelah beberapa kali evaluasi dari
produk sebelumnya. Yang pertama, kami juga akhirnya berusaha berpikir untuk mengembangkan produk baru berupa tiramisu yang dipertanggungjawabkan oleh Faiza. Lalu saya dan rekan-rekan saya berpikir untuk bagaimana kalau kita mengembangkan produk selanjutnya supaya pendapatan atau omset semakin meningkat. Lalu akhirnya saya terpikir produk berupa es lumut. Alasan saya berpikir es lumut adalah yang saya lihat dari data dan mungkin fakta pengamatan secara langsung di lapangan dari ketika saya berjualan di Pemkot ataupun di Gasibu, bahwa produk-produk F&B memang cenderung yang lebih ramai dan sebagai winning product dari penjualan secara direct. Sehingga yaudah saya memutuskan bahwa es lumut untuk saya kembangkan, dan saya juga sempat di testimoni kepada teman-teman dekat dan mendapatkan feedback yang cukup positif, sehingga akhirnya saya semakin percaya diri untuk mulai mengembangkan produk berupa es lumut yang saya pertanggungjawabin sendiri, yang dibantu juga oleh teman saya, rekan saya, Arkan. Dan setelah kami mengembangkan produk ini dan mulai dijual di pasaran ataupun di tempat keramaian, terlihat bahwa ada peningkatan omset atau pendapatan yang cukup signifikan, sehingga kami pada saat proses berjalan di minggu ketiga pengembangan produk ini, kami memiliki 3 produk berupa baju bekas, lalu ada tiramisu, dan yang terakhir ada es lumut. Tapi kami berusaha bagaimana cara untuk menggenjot pendapatan itu melalui strategi-strategi yang lainnya, yang mungkin juga akan dijelaskan lebih rinci di tahap implementasi dan evaluasi. Baik, jadi evaluasi yang kelompok kami dapatkan pada minggu pertama selling project, yaitu saat kami menawarkan atau menjual produk kami, yaitu thrifting, kami melihat dan dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya banyak konsumen atau orang yang melihat dan mendengar kami menawarkan produk yang kami jual, namun tidak tertarik. Dan kami dapat menyimpulkan bahwa kelompok kami memiliki kekurangan yang mungkin cukup berpengaruh besar terhadap menarik perhatian para konsumen, yaitu dari sisi peralatan, yaitu yang kami kurang, yaitu dari banner yang tidak kami pasang atau kami gunakan, serta list harga yang hanya terbuat dari kertas, yang dimana kertas tersebut bisa terhempas oleh angin dan menghilang begitu saja. Dan hal itu pun yang membuat para konsumen atau orang jadi tidak tertarik untuk membeli produk yang kami tawarkan atau kami jualkan. Lalu minggu kedua, setelah dipikir-pikir dari minggu pertama, kami akhirnya memulai untuk mengembangkan produk baru yang dimana mungkin bisa lebih masuk kepada masyarakat, dimana kami lihat juga bahwa F&B bisa lebih ngedrive penjualan dari para pengunjung itu, sehingga kami akhirnya memutuskan lebih tepatnya Faiza yang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dari tiramisu. Setelah dikembangkannya, lalu kami memutuskan untuk tempat kami tidak lagi di Pemkot Cimahi, karena mungkin dirasa seperti bahwa meskipun traffic banyak tetapi konversi sangat sedikit, sehingga kami mencoba peruntungan lain dengan Gasibu. Meskipun dengan survei yang sedikit, tetapi berdasarkan rekan-rekan kami dari kelompok lain bahwa memang penjualan di sana cukup pesat, sehingga kami memutuskan untuk di Gasibu untuk minggu kedua di jam yang sama, pada jam 6, lebih tepatnya jam 7 kami mulai dagang. Di minggu kedua ini penjualan memang cukup meningkat dari penjualan tiramisu itu, namun juga masih kurang begitu memuaskan, karena memang di sana itu masih banyak kompetitor yang menjual F&B yang mungkin juga bisa dibilang lebih menarik, dan juga bahwa kami juga tidak menggunakan banner ataupun spanduk yang bisa menarik perhatian dari para pengunjung yang sebenarnya memang ada sangat banyak pengunjung atau traffic yang ke Gasibu itu. Itu adalah beberapa
kesimpulan yang saya dapatkan di minggu kedua. Lalu di minggu ketiga kami akhirnya memutuskan untuk mengevaluasi dua hal, yaitu produk dan strateginya. Produk kami akhirnya memutuskan untuk mengembangkan yang berupa minuman yang memang masuk kepada target market. Ketika saya cari-cari riset sedikit, memang es lumut adalah produk yang cukup menjanjikan pada saat itu. Saya juga akhirnya memutuskan untuk testimoni kepada teman-teman dekat dan mendapatkan feedback yang positif, sehingga akhirnya membuat saya semakin yakin untuk mengembangkan produk dari es lumut ini. Lalu dari strategi penjualannya pun kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan banner dan spanduk dengan tempat yang masih sama, yaitu di Gasibu. Di minggu ketiga akhirnya kami melakukan implementasi penjualannya dan terlihat peningkatan yang cukup signifikan meskipun tidak yang begitu melejit. Tetapi kami berpikir bahwa itu adalah peningkatan yang cukup membanggakan gitu. Sehingga dari ketiga produk yang tadi dan juga strategi penjualan yang baru, akhirnya kami bisa sedikit menunjukkan progres itu. Lalu pada minggu keempat evaluasi tidak terlalu banyak, mungkin dari segi strategi penjualannya kami masih melakukan direct selling, tetapi juga dengan pendekatan yang lain melalui seperti testimoni atau mungkin memberikan sedikit promosi, yang dimana kami melambungkan harga terlebih dahulu, lalu kami tawarkan dengan harga yang lebih rendah supaya lebih cepat terjadinya konversi. Itu adalah kurang lebih dari evaluasi minggu keempat. Lalu pada minggu kelima tidak banyak evaluasi dari minggu-minggu sebelumnya. Hanya saja mungkin di sini kami berpikir bahwa bagaimana strategi penjualan itu lebih ditekankan pada emosi pengunjung, di mana emosi itu bisa semakin mendorong terjadinya konversi. Selain dari yang tadi testimoni, akhirnya kami berpikir apakah untuk lebih menekankan pada segi promosinya, pada segi diskonnya, dan kami akhirnya memutuskan untuk melakukan hal itu untuk semakin menggemborkan satu promosi penjualan berupa diskon atau potongan harga dengan melambungkan terlebih dahulu produk kami dengan harga yang cukup tinggi. Lalu pada saat itu kami melihat juga bahwa peningkatan semakin meningkat, sekitar sekian persen, mungkin tidak terlalu banyak, tetapi ada peningkatan yang cukup lumayan. Itu adalah minggu kelima, dan akhirnya pada minggu keenam kami juga menerapkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, dengan mempertahankan metode yang sama dan akhirnya bisa mempertahankan pendapatan atau omset yang stabil sesuai dengan yang kami harapkan. Yang saya rasakan selama selling project 6 minggu kemarin yaitu kurangnya komunikasi antar anggota, yang mana mengakibatkan kita banyak miskomunikasi. Selain itu, untuk selling projectnya sendiri ternyata tidak semudah yang kita kira, yang mana kita kira akan langsung laku atau langsung mendapatkan konsumen yang banyak. Ternyata ada struggle-nya gitu, mulai dari target pasar kurang tepat, pemilihan lahan kurang tepat, dan lain sebagainya gitu. Jadi lesson learned yaitu kita perlu menyiapkan mental yang cukup untuk menghadapi konsumen, apalagi kita langsung turun ke lapangan untuk menghadapi konsumen-konsumen yang akan berhadapan dengan kita. Selain itu, pemilihan tempat yang strategis untuk pemasaran juga penting untuk terjalannya selling project ini. Oke, untuk dari saya, lesson learn yang dapat saya simpulkan atau dapat saya terapkan untuk kedepannya, yaitu bahwa sebenarnya di kelompok kami ini tuh kekurangan komunikasi, tapi tidak parah gitu, tidak parah, cuman hanya saja itu sangat berpengaruh kepada proyek-proyek selling project yang kami jualkan. Dan sisanya mungkin sudah di cover oleh teman-teman rekan-rekan kelompok saya yang lain. Pelajaran yang dapat kita petik atau yang saya pribadi berdasarkan sudut pandang saya pribadi dapat saya petik selama implementasi dari project selling project, yaitu yang paling saya rasakan adalah
bahwa pengembangan produk atau riset itu membutuhkan waktu yang sebenarnya cukup lama, tidak hanya sekedar seminggu atau mungkin 2 minggu. Pengembangan produk saya rasa membutuhkan banyak waktu yang lebih gitu. Atau dari R&D atau Research and Development produknya, saya rasa dalam waktu yang sangat sempit, dalam mungkin hanya beberapa hari atau 1 minggu saja, saya rasa tidak menjadi produknya itu yang menjadi sangat begitu diminati, karena ya kekurangannya riset dan pengembangan, sehingga ya kami pun juga tidak terlalu banyak dalam membuat testimoni pelanggan atau menawarkan kepada atau memberikan tawaran berupa testimoni, sehingga ya yang kami dapatkan ya berupa feedback apa yang memang kami jual ya. Jadi bisa dilihat bahwa memang yang saya rasakan bahwa feedback pasar itu memang tidak sebegitu meledak gitu. Mungkin memang karena yang saya tahu juga bahwa cara meningkatkan penjualan adalah dengan mendorong emosi seseorang supaya tertarik untuk membeli. Meskipun begitu, dengan metode itu saya belum mengerti bagaimana caranya memikat hati atau emosi dari seseorang itu, sehingga ya yang saya rasakan juga bahwa saya pun perlu sebuah mentoring dalam proyek penjualan ini, bagaimana cara teknik menjual yang baik, bagaimana cara memikat hati orang, bagaimana membuat riset dan pengembangan yang baik terhadap produk, dan juga bagaimana memilih tempat yang baik dan ramai. Karena kebetulan saya memang orang itu jarang keluar rumah, sehingga tidak mengetahui banyak dari kondisi-kondisi pasar, terutama keramaian seperti di Pemkot Cimahi ataupun juga Sibu, sehingga ya saya hanya seringkali juga miss opportunity atau miss kesempatan yang mungkin sebenarnya memang potensinya sangat besar. Sehingga ya lesson learn untuk saya berikutnya adalah, yang pasti adalah saya membutuhkan yang pertama adalah membutuhkan mentor. Bagaimana praktik terbaik dari sesuatu itu, misalnya praktik penjualan terbaik, praktik riset dan pengembangan yang terbaik, dan praktik-praktik terbaik dari bagaimana supaya proyek-proyek penjualan seperti ini tuh bisa berjalan dengan lancar, dengan omset yang memuaskan. Lalu juga ya kurang lebih itulah yang mungkin saya dapatkan dari pelajaran itu, adalah untuk lebih dalam meriset dan mengembangkan sesuatu produk. Lalu juga dalam survei tempat atau riset tempat juga lebih diperdalam lagi, membutuhkan lebih banyak relasi untuk supaya insight-insight atau wawasan-wawasan saya tentang market itu bisa lebih dalam. Dan juga yang pasti saya juga membutuhkan mentor atau membutuhkan yang namanya tuh pengarahan dari orang-orang yang memang telah melakukan praktik-praktik terbaik dalam segi penjualan, riset dan pengembangan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proyek penjualan seperti ini. Sekian laporan dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.